Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan. Kebaktian turunnya Roh Kudus. Di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara sekalian di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengantar ayat firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemuliaan daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Amin, amin, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama menikmati pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, bersama-sama marilah kita tunduk kepala, kita mohon belas kasihan Tuhan, supaya kita masing-masing boleh mengerti dan menerima rima yang Tuhan berikan kepada kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang makasih, kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa firman-Mu boleh ada di tengah-tengah kami. Nyatakan itu semua buat kami Bapa, dan biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan terlebih kami menjalankan dalam hidup kami sehari-hari. Nyatakanlah firman-Mu buat kami Bapa, kami akan membuka diri, dan kami mohon Roh Kudus berbicara sepenuhnya pada kami. Terima kasih Bapa, nyatakanlah itu semua buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya di dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati atau merayakan yang kita sebut dengan turunnya Roh Kudus, atau kita sering mengatakan adalah hari Pentakosta. Pentakosta itu artinya adalah hari ke-50. Mengapa kita menyebut sebagai hari Pentakosta di dalam ajaran Kristen? Karena itu adalah hari ke-40 setelah Yesus meninggal. Maka setelah Yesus bangkit maksudnya, dan setelah itu yang menunjukkan diri selama 40 hari lamanya kepada murid-murid Tuhan. Dan kemudian 10 hari kemudian hadirlah di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikan oleh Bapa kepada semua orang percaya yang ada pada waktu itu, khususnya murid-murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu kata Pentakosta dipakai menjadi kata yang penting untuk umat Kristiani, khususnya ketika kita membicarakan tentang turunnya Roh Kudus. Tapi Pentakosta sendiri dalam kasaran perjanjian lama, sebetulnya kita juga sudah memahami bahwa pada waktu itu banyak orang, dan bahkan hampir semua orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia, dalam tanda kutip ya, karena mereka pada waktu itu memahami seluruh dunia sampai kolong langit
adalah sampai kota Roma, maka dikatakan orang-orang Yahudi dan menganut Yahudi dari seluruh kolong dunia, dari sampai ujung bumi. Bapak Ibu, karena kebiasaan orang Yahudi ketika dia memperingati keluaran dari tanah Mesir kepada tanah Kanaan, maka disitulah mereka menggambarkan 40 hari itu sebagai 49 hari itu sebagai hari pondok daun. Mereka merayakan itu, mereka membayangkan bahwa seolah-olah mereka hidup di dalam kehidupan berada di padang gurun, sehingga mereka tinggal di pondok-pondok yang terbuat dari daun-daunan, daun-daun palem selama 49 hari atau hari raya 7 minggu. Setelah itu, pada hari yang terakhir atau gong, mereka akan merayakan hari Pentakosta. Di situ mereka akan berkumpul di bait suci, mereka akan mengalami keramaian-keramaian, mengadakan keramaian-keramaian khususnya di Yerusalem. Itu adalah puncak dari peringatan di mana mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dan tercapailah mereka ke tanah Kanaan itu. Ya. Jadi kesempatan itu yang digunakan Allah supaya mereka boleh mencapaikan kasih karunia dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan orang banyak. Itulah kesempatan di mana banyak berkerumun orang dari berbagai tempat, khususnya yang tadi kita baca, dari berbagai tempat sampai ke ujung bumi, khususnya orang-orang Yahudi. Itu yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Kita memahami bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang Dia hadir dalam kehidupan manusia. Ia adalah Roh kebenaran. Dia adalah Roh penghibur. Firman Tuhan mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan segala atau semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peristiwa ini supaya kita tahu bahwa Yesus datang sebagai manusia, maka Dia harus pergi. Karena Yesus tidak mungkin hidup selama-lamanya di dunia ini. Oleh karena itu Dia harus mati, Dia bangkit dalam keilahiannya dan Dia naik ke surga. Maka umur Tuhan Yesus memang harus terbatas dalam eksistensinya, dalam naturnya sebagai manusia. Dan Dia naik ke surga. Dan setelah itu harus ada yang menggantikan Yesus di dalam dunia, yaitu adalah Roh Kudus, Roh yang berdiam di dalam hati kita masing-masing, yaitu Roh kebenaran dan Roh yang menghibur kita supaya kita dapat menyampaikan berita-berita anugerah Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, dalam kesempatan itulah yang dicanangkan, yang disampaikan oleh murid Yesus, yaitu berkata-kata tentang perbuatan Allah yang ajaib dalam bahasa mereka sendiri. Meskipun kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu adalah orang Galilea dan mereka tidak memahami atau paling tidak mengerti sama sekali tentang bahasa-bahasa di luar Galilea, karena mereka pergi paling jauh adalah di Samaria, paling di sekitar situ. Dia tidak pernah pergi sampai ke Makedonia, tidak pernah, atau bahkan ke tempat-tempat lain yang lebih jauh lagi, karena mereka melayani hanya seputar Yudea, Samaria, dan juga di Galilea. Bapak, Ibu dan Saudara, oleh karena itu, itulah yang membuat heran ketika Roh Kudus hadir dalam bentuk angin. Saat itu angin yang bertiup dengan kencang. Angin itu menunjukkan manifestasi kehadiran Allah, karena Roh sendiri dalam bahasa Ibrani adalah ruah, yang artinya adalah angin. Disitulah makna kehadiran yang memberi inspirasi kepada kita untuk memahami bahwa Roh itu datang dalam kuasanya yang diwujudkan dalam angin. Yang kedua adalah dalam bentuk api. Api itu menunjukkan kuasa, menunjukkan spirit yang kuat bagi murid-murid Yesus. Api dalam lidah-lidah api yang hingga pada setiap kepala murid-murid Yesus pada waktu itu. Itu juga memberikan kuasa dan semangat. Spirit itu artinya juga bisa kita artikan sebagai kuasa atau keberanian. Itulah simbol yang memisahkan antara murid-murid Yesus dan orang-orang lain di luar Yesus, di luar murid-murid Yesus.
Itu ada pemisahan. Dari situlah kita tahu bahwa setiap orang yang dikuasai Roh Kudus, dia boleh terima Roh Kudus itu dan kemudian mengabarkan kepada orang lain, dan orang lain pun boleh. Dan dipastikan ketika mereka percaya, mereka akan terima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Roh Kudus datang ke dunia agar manusia menerima kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu menunjukkan identitas kehadiran Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Pada saat itu adalah murid-murid Yesus. Lidah-lidah api, tiupan angin yang keras adalah fenomena yang dimaknai sebagai pemisahan orang-orang percaya kepada Allah bagi pekerjaan kemuliaan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, mereka berbicara dalam bahasa asing menurut pendengarnya tentunya, karena mereka berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi bagi pendengar-pendengar mereka, murid-murid itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Ini tentunya hal yang sangat menakjubkan. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus memahami bahwa bahasa yang muncul pada waktu itu disebut dengan senolalia. Bapak Ibu tentu memahami arti senolalia, bukan glosolalia atau bahasa lidah, tetapi bahasa roh yang berasal dari bahasa asing, bahasa yang dapat dimengerti oleh banyak orang di dunia ini. Oleh karena itu kita mengatakan, Alkitab juga menyebutkan sebagai senolalia, yaitu bahasa asing, bahasa yang ada di dunia ini dan mampu dipahami oleh si penuturnya. Oleh karena itu pada waktu itulah Roh Kudus itu berbicara kepada murid-murid, dan kemudian murid-murid berbicara tentang kuasa ilahi yang nyata, tentang kebenaran kehadiran Yesus sebagai Mesias di dalam kehidupan mereka. Tidak ada satupun di bawah kolong langit selain Yesus adalah Mesias, dan siapa yang mengasihi Dia, maka dia akan boleh memperoleh kasih karunia dan keselamatan yang sejati. Sebagai menanti pada pasal berikutnya, ketika Petrus berkhotbah, maka Petrus akan menjelaskan kepada mereka semua tentang makna kematian dan kebangkitan Yesus bagi keselamatan manusia di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara, Roh Kudus juga akan memimpin banyak orang. Karena dalam perkembangan selanjutnya, murid-murid diperlengkapi kuasa dari tempat maha tinggi. Mereka diberi karunia-karunia khusus, sehingga mereka dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Mereka bekerja di banyak tempat, mereka melayani di banyak tempat, mereka bahkan sampai ke luar Asia Barat, mereka pergi ke India dan tempat-tempat lain di sekitarnya. Mereka juga akan ada yang pergi ke Roma ataupun tempat-tempat lain yang selama ini tidak pernah mereka kenal. Bapak, Ibu, dan saudara, disitulah maka Roh Kudus memberikan kepada mereka yang disebut dengan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika mereka melayani dengan karunia-karunia khusus bahasa roh, maka Tuhan nyatakan di dalam mereka. Mereka diberi hikmat, mereka diberi kuasa dari tempat yang tertinggi, supaya mereka bisa menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, sehingga pelayan mereka sungguh berarti dan menjadikan banyak orang melihat siapakah Yesus itu dalam kehidupan mereka. Mereka boleh memperkenalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, oleh karena itu kita percaya bahwa kehadiran Roh Kudus itu sama sekali membawa perubahan yang besar, perubahan yang mengubah orang biasa menjadi orang yang luar biasa, dari umat yang biasa saja menjadi umat yang luar biasa. Oleh karena itu pada hari ini Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan Roh Kudus itu diam di dalam hati kita, itu Roh Kudus yang pasif. Tapi biar Roh Kudus itu berkarya dengan luar biasa. Dengan cara apa? Kita membuka diri seluas-luasnya diri kita untuk dibangun oleh Roh Kudus.
Biarkan Roh Kudus itu berbicara kepada kita tentang kuasa Tuhan. Dan juga biarkanlah Ia bekerja melalui kita, memberitakan Injil. Kita diminta untuk melakukan itu di dalam hidup kita, menyatakan kasih karunia Tuhan, menghadirkan kelemah lembutan, menghadirkan kasih yang tidak terbatas, dan juga damai sejahtera itu harus nyata. Kita tunjukkan kesabaran-kesabaran, kita tunjukkan kemurahan-kemurahan, kita tunjukkan kebaikan-kebaikan. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu, melalui turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pada hari ini, kiranya kita boleh terbangun di dalamnya. Oleh karena itu, karunia yang hadir dalam hidup kita jangan sia-siakan. Pergunakanlah karunia-karunia itu dengan luar biasa. Dengan hal itu, maka kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Hadirkanlah secara sederhana di dalam hidup kita. Kita doakan dengan doa-doa yang penuh dengan kuasa, maka Tuhan akan menjamah ada kesembuhan, ada perubahan. Juga bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, maka kita pun juga memberitakan, sehingga apa yang kita beritakan membawa karunia, menunjukkan karunia iman, sehingga mereka percaya di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, melalui turunnya Roh Kudus, kiranya kasih karunia anugerah Tuhan menyertai kita semua dan membangun hidup kita dari orang yang biasa saja menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kasih-Nya menjadi nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada hari ini kalau firman-Mu berkata tentang kuasa Roh Kudus yang hadir, maka sungguhnya kami pun demikian, Bapa. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang hebat, yang tangguh oleh karena kuasa Roh Kudus itu hadir dalam hidup kami. Kami hanyalah orang biasa, tetapi dengan Roh Kudus kami menjadi orang yang luar biasa. Kami bisa menyatakan kasih Tuhan, bisa menyatakan karunia-karunia Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih, Bapak. Oleh karena itu, biarlah hati kami boleh membuka seluas-luasnya untuk Roh Kudus itu berkarya, melakukan sesuatu supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh taat dan patuh dan menunjukkan kuasa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih, Bapa. Diberkatilah, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan pada kami, dan biarlah Roh itu berbicara kepada kami dan kami dapat melakukan lebih banyak dari sekedar apa yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasih karunia anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini. Begitu banyak hal yang telah kami lewati, dan semua itu ada dalam wewenang-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu, Bapa. Dan kami berdoa untuk hari ini,
Kami berdoa untuk pemerintah negara kami Bapa, yang pada saat-saat ini sedang mencanangkan atau menerapkan satu sistem baru dalam kehidupan bersama yang disebut dengan new normal, yaitu tatanan kehidupan baru. Kiranya ini dapat dijalankan dengan baik, demikian pula dengan masyarakat dapat mematuhinya segala himbauan dan dorongan yang diberikan pemerintah kepada kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah ke dapat merancang dengan baik, terstruktur dan masif, sehingga semua berjalan sesuai dengan rencana. Demikian pula aparat-aparat yang terlibat dapat bertindak bijaksana, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan ataupun kekacauan-kekacauan karena aparat yang berlaku tidak bijaksana. Bukalah hati kami juga, khususnya masyarakat, dapat bertindak rela untuk dapat menerima segala himbauan ataupun teguran dari aparat, karena sungguhnya aparat sedang melakukan tugasnya buat kami semua agar corona tidak merebak di mana-mana. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang baru dengan protokol-protokol yang sesuai dengan himbauan pemerintah, sehingga jemaat dapat terjaga dengan baik. Kami dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu dengan berlatih menjaga jarak dengan baik, menggunakan masker, dan juga kami setiap pergi kemana-mana, kami pun dapat menggunakan hand sanitizer supaya kami selalu tangan kami bersih. Dan kami juga selalu menghindari kerumunan-kerumunan supaya virus tidak menjangkau kami, tidak menerpa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sehat di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin semua anggota keluarga kami, agar mereka tetap setia dalam Tuhan dan mematuhi anjuran pemerintah, supaya kriteria tatanan baru atau new normal ini yang dicanangkan oleh pemerintah dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini mereka juga sedang mempersiapkan ataupun sedang melakukan streaming ataupun ibadah online, supaya mereka dapat melakukan dengan baik. Kami percaya Bapa, bahwa lawatan-Mu akan sungguh-sungguh menjaga kami, melawat kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu, meskipun dalam suasana pandemi seperti ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dan kiranya kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa kami, dan sungguh-sungguh kami berdoa, dan kami percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang kembali ke rumah kami, kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Kiranya Roh Kudus yang turun pada hari ini membawa kita hidup dalam tatanan kehidupan baru yang makin berarti dan hidup semakin layak di hadirat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, rahmat, kasih, anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.